Eee, kalau dari yang informasi gue terima, ada setidaknya tuh ada banyak ya materinya, beda-beda tiap kelas kalau dari gue denger. Jadi untuk kelasnya bersama Pak Alip, itu ada FET sama BJT, lalu gue sendiri dari yang Retno ini ada cukup banyak sih, ada BJT, Zener, sama DC Bias, BJT, sama untuk kalian yang paralel BJT doang ya? Dari yang gue denger. Iya, paralel BJT doang. Oke, oke deh. Kalau gitu kita mulai dari BJT aja. Jadi BJT itu kan bipolar junction transistor ya. Ini kan udah basic lah ya di Viscon. Ya ada NPN gitu kan, udah inilah udah biasa. Nah, jadi NPN itu BJT itu sebenarnya ada beberapa key point yang perlu kalian perhatiin. Cukup sebenarnya ini aja sih. Nih yang ini aja sebenarnya yang perlu diperhatiin. Nah, alfa dan beta itu cuman perbandingan. Sebenarnya ini tergantung dari device-nya sih. Jadi kalian nggak usah terlalu pikirin, ini biasanya dikasih sama soal alfa sama betanya, nggak, biasanya dikasih betanya doang, karena kita pakai persamaan yang ini, IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Nah nah VBE ini udah ketentuan ya, nggak usah dipertanyakan kenapa, karena emang ini kan ada suatu junction dia di antara B dan E ini. Jadi untuk arus mengalir pasti ada tegangan di antara base dan emitter itu sekitar 0,7 volt sesuai operating voltage-nya si dioda. Jadi, ini ketentuan. Sebenarnya ada satu lagi namanya VCE saturation. Nah, ini satu lagi di sini. Jadi pada, BJT itu ada setidaknya 4 mode ya, 4 mode di sini. Ada 4 mode. 4 mode ini ada reverse active, forward active, dan cut off serta saturasi. Dan yang kita main itu biasanya hanya di ketiga ini doang nih, ketiga ini doang. Kita cuma bakal main di ketiga itu doang. Nah, mmm, jadi kita mulainya pertama dengan forward active dulu deh. Jadi sebuah BJT itu dikatakan forward active ketika, sebenarnya kita tinjau sih dari sini. Dari 2 syarat ini dulu, oke? Dari 2 syarat. Ini 2 syarat utama, biar kalian bisa lihat apakah suatu rangkaian BJT itu adalah forward active, cut off, ataupun saturation. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sini, ini kan kita ambil dulu nih yang pertama nih. Yang pertama, kalau di base nih, di base ini ada arus nih. Ini ada arus. Kalau ada arus, ini artinya kita bisa bilang bahwa ini nggak mungkin cut off. Ya, jika ada arus pada base, itu nggak mungkin cut off, tidak mungkin cut off, tidak mungkin cut off. Nah, kalau misalkan di base-nya itu udah nggak ada arus nih, arusnya 0 gitu kan, atau tegangan di VBB-nya itu 0, ini VBB atau I-nya itu IB-nya itu sama dengan 0, itu udah pasti cut off deh, ini udah pasti cut off. Nah, cuman kalau misalkan dia ternyata lebih dari 0, ternyata PBB-nya dia lebih dari 0, ini pasti bukan cut off ini pasti bukan cut off. Ini pasti bukan cut off, bukan cut off. Nah, syarat kedua, artinya kalau dia bukan cut off kan nanti cuma sisa 2 ya, dia antara antara saturasi atau forward active. Jadi, jika VCE ini lebih dari VBE, jika dia bukan cut off, maka dia hanya ada forward active atau saturasi gitu kan. Nah, kita lihat dulu, kita tinjau nih. Jadi saturasi dan dan forward active itu sebenarnya beda. Ini kita bisa lihat dari grafik di sini. Jadi di grafik ini, kalau dilihat, saturasi itu ada di yang paling kiri sini, sedangkan cut off itu ada di paling bawah sini. Nggak masalah, ini sebenarnya biarin aja. Nah, aktif ini, ya udah di pokoknya di tengah-tengah sini gitu aktif tuh.
Artinya di sini tuh VCE, jadi kalau misalkan lu udah menentukan arus di base itu ternyata tidak ke nol, lu harus melihat hal lain. Hal lainnya itu apa? Lu lihat yang lainnya itu adalah VCE-nya, tegangan antara emiternya. Jadi lu harus lihat tegangan di sini, entar pakai warna lain aja deh. Lu harus lihat tegangan yang ada di sini nih, tegangan yang di sini, VCE, dan tegangan di sini, VBE. Jika VCE ini lebih kecil, biasanya nih ya VCE itu kalau lebih kecil itu biasanya dia mainnya di rentang 0,1 sampai 0,2. Ini ini pasti dipastikan ya, dipastikan karena VCE-nya kecil lebih kecil dari VBE, maka dia nih saturasi. Cuman kalau, kalau nih bentar pakai warna lain aja lah. Kalau VCE-nya lebih dari VBE, ini forward active. Oke, jadi jelas ya, kalau dia cut off itu hanya ketika nggak ada arus di base, nggak ada arus di base. Lalu dia akan saturasi kalau dia nggak cut off dan dia itu tegangan antara common emitter-nya itu jauh lebih kecil daripada base emitter dan sebaliknya dia forward active gitu. Jadi kalau VBB-nya kurang dari 0 dia cut off, gitu. Ya ini tinggal diputar balik aja sebenarnya. Nah, jadi kalian sekarang kita nih punya komponen pentingnya. Kita udah tahu VBE-nya, VCE saturasi, lalu betanya gitu kan, IE, IC. Nah, ini kan rumus dasar semua nih, pasti kalian di kelas udah dapat juga. Nah, sekarang coba, kita kerjain contoh soal sedikit aja, ini kecil kok, nggak susah harusnya. Jadi, ketika kalian dihadapkan dengan suatu soal gitu, dengan suatu soal seperti ini, mending kalian bikin aja jadi bentuk gini deh. Kalian gambar ulang aja pakai gambar ulang nih jadi ada sumbernya di sini dan sumbernya di sini gitu. Nah, lalu kalian tinjau loop si base-nya dulu. Ingat, syarat utama kita adalah di base. Transistor itu hanya aktif kalau dia itu base-nya aktif, oke. Jadi kalau base-nya ada arus. Jadi kita pertama tinjau ini loop BE. Kita tinjau, nah di sini kan artinya pertama kan ada minus 4 volt, lalu ditambah sama IB, ini ada IB nih di sini, ini ada IB, IB kali RB. Lalu ingat di sini nih ada tegangan VBE sini, jangan lupa, lalu di sini ada plus VBE sama dengan 0. Nah VBE ini berapa? VBE ini tenang, ini ada ketentuan adalah 0,7. Jadi di sini, IB, RB sama dengan 4 kurang 0,7. Terus kita carikan IB berapa, 4 minus 0,7 per 220 kilo ohm gitu. Nah ini berapa ya? Bentar 4 minus 0,7 bagi 220.000 sama 0,00015. Oh ini artinya, bentar kali 1.000.000, 15 mikroampere kalau gitu, 15 mikroampere. Nah ini nggak nol, artinya ini bukan cut off, bukan cut off. Nah, tapi kita nggak tahu nih, dia saturasi atau lagi forward active. Nah, kita tinjau loop CE-nya, loop CE. Kita lihat lagi rangkaiannya loop CE, lihat di sini ada tegangan antar CE, lalu 10 volt dan RC-nya. Karena kita kalau mau menentukan apakah ini forward active atau saturasinya, kita harus cari tegangan antara common emitter ya kan. Jadi pertama VCE nih, terus ditambah ICRC, tambah ICRC minus, oh balik, salah, kalau gitu ini ICRC.
Oh ini minus, ini plus, berarti minus di sini. Ini minus, terus ini plus 10 volt, sama dengan 0 gitu kan. Jadi IC/RC salah, nggak, bener bener. IC/RC plus 10 volt sama dengan VCE gitu. Nah di sini VCE berapa? IC-nya kan di sini kita dapatnya, oh iya lupa. Jadi di sini IC itu kita dapetin dari, berapa ini IC-nya? IC-nya kan beta kali IB. Betanya berapa? Di sini betanya 200 ya, betanya 200. Jadi, 200 kali 15 mikroampere sama dengan berapa? 200 kali 15, 300, 3 miliampere. Karena arusnya dia berlawanan sama arah loop, ini jadi minus 3 kali RC berapa ya tadi? C-nya 2 kilo ohm, ya 2 kilo ohm, kilo ohm, ya ini 3 mili, tambah 10 volt plus sama dengan VCE. Jadi VCE ini sama dengan berapa? 3 mili, 2 kilo, 4 volt. Nah, artinya apa? Ini kan lebih dari, lebih dari 0,7 lah ya, atau VBE gitu kan. Artinya ini forward aktif. Nah, mungkin harusnya kalian tahu ya, ada yang namanya analisa garis beban. Lihat di sini, ini sebenarnya analisa garis beban ini grafiknya adalah sumbunya ini nih, VCE dan IC. Jadi VCE dan IC itu, eee, adalah sumbu-sumbu yang dipakai untuk analisa garis beban. Jadi di sini, ini sini, ini VCE, ini IC. Jadi kalian harus, karena ini kan analisa garis beban ya, jadi sini anggaplah ini 4 volt, ini 4 volt, terus di sini 3 miliampere gitu kan. Nah di sini Q-nya, ini Q-nya. Nah, analisa garis beban itu adalah melihat respon dari device, untuk setiap kondisi. Jadi ketika kondisinya maksimum gitu, ketika arusnya maksimum dan ketika tegangannya maksimum, itu kapan aja gitu loh. Jadi arus akan maksimum, lihat nih, kita pakai rumusnya yang ini nih, si ini kita pakai buat analisa garis beban, kita pakai buat analisa garis beban di sini. Nah, kita pakai buat analisa garis beban. Jadi minus VCE plus ICRC plus 10 volt dengan 0. Ingat VCE ini, oh enggak, ini minus harusnya, ini salah. Kan tadi, arah mesh-nya itu kan berbeda ya sama arah arus ya. Nah, ingat di sini minus, minus. Nah, jadi gini, logikanya kalau kita mau melihat arus akan maksimum ketika arus akan maks saat VCE dengan 0 gitu. Jadi kita cukup tulis di sini 0 gitu, min IC/RC plus 10 volt sama dengan 0. Jadi 10 sama dengan IC/RC. RC berapa? RC 2 kan, nanti IC sama dengan 5 miliampere. Jadi di sini 5 miliampere. Hal yang sama, ini kan ketika VCE sama dengan 0. Kalau ketika IC sama dengan 0, artinya ketika tegangannya maksimum. Jadi di sini min 0 plus 10 volt sama dengan 0. Jadi 10 volt sama dengan VCE. Nah, ini artinya dapat kesimpulan bahwa setiap device itu memiliki tegangan maksimum ketika VCE-nya itu sama dengan VCC. Jadi di sini 10 volt. Jangan di situ, jelek. Nah, 10 di sini. Jadi gimana garis bebannya? Nah, garis bebannya itu nih pakai warna merah, nih, set. Nah ini analisa garis beban, ini analisis garis bebannya. Oke, nah ini, sekedar info aja sih ini sebenarnya buat BJT. Ini awalnya. Nah, lalu gimana dengan aplikasinya ini? Kita masuk ke aplikasi, bentar kenapa mau ganti?
Oh nggak ganti sih, bentar ada yang aneh. Nah, ganti. Nah ini yang sebenarnya yang didiktat itu kan pakainya aplikasi ya, dia lebih main di aplikasi sebenarnya sih. Ini ada 4 mode, ada 4 mode, yang biasa itu adalah fixed bias, ini yang biasa. Tapi kalau aplikasi BJT tentang DC bias, itu kita lihat dari feedback-nya ya, kita lihat seberapa stabil dia tuh meng-amplify signal. Jadi biasanya yang dipakai itu voltage divider sama yang ini namanya voltage feedback. Biasanya yang di atas ini nggak dipakai biasanya. Ini analisisnya cukup gampang sebenarnya. Nah, ini mending kita langsung terjun ke soal yang ada di UTS aja. Bentar, yang ada di soal UTS itu mana ya? Bentar ya. Hmm, mana ya? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini soal yang di UTS yang tahun lalu. Oh, ini lupa. Ini tadi tuh ada revisi dikit, ini VC-nya 10 volt. Jadi, kita mau mendesain suatu rangkaian bias voltage divider. Jadi yang ini nih, yang ketiga nih, kita mau membuat suatu rangkaiannya gitu. Kita mau lihat nih R1, R2, dan RC-nya. Jadi kan voltage divider yang ini kan kayak gini ya. Set, sini, sini, ini, ini gitu kan. Nah, ini satu titik acuan. Ini input ya. Nah, ini biasain kalian nggak usah peduliin kapasitornya. Kapasitor ini cuma filter doang, nggak usah dipeduliin. Karena kita hanya bermain di analisisnya aja di sini. Nah, ini kan R1, ini R2, ini RC, ini RE. R1 dan R2 ini bisa diubah. Mungkin kalian udah dapat juga di kelas. Biasanya ini jadi kayak gini kan. Nah, it's jelek. Nah, ini kayak gini. Satu acuan di sini. Nah, ini masih ada ini ya. Nah, R1 kita mau cari harga R1 dan R2. Ini kan RTH ya. Nah, ini RC, ini RE. Kita mau cari harga si R1 dan R2 ini. Nah, kita tahu ICQ, kita mau agar diperoleh ICQ kan. ICQ itu yang ini. Jadi key-nya itu merujuk kepada working point-nya dia, Q point. Q point tuh yang ini nih, yang tadi analisis garis beban tadi tuh ini. Ini tuh namanya Q point. Nih yang di sini nih namanya Q point, ini nih Q point. Jadi kita bisa bilang ICQ, VCEQ gitu. Itu namanya tegangan kerjanya dia gitu, tegangan kerjanya dia. Eee, nah jadi ICQ di sini, ini ICQ. Jadi kita mau merangkai, jadi kita tahu ya, eee, ICQ, lalu ada VCEQ di sini plus min, ini VCEQ sebenarnya 5 volt, ini sebenarnya 0,8 miliampere. Betanya 100 nih. Lalu gunakan RE, nih RE sebenarnya 0,5 kilo ohm. Nah, kita mau nentuin ini kan artinya kita gini ya, RTH gitu kan. RTH itu kan adalah, eee, paralel ya, mereka kan paralel ya, antara R1 dan R2 itu kan paralel. Jadi R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ini kita tahu nih RTH-nya. Tegangan di sini berapa? Nih di sini. Ini adalah voltage divider-nya
Ini R2 per R1 tambah R2 kali 10. Nah, 10, ini kan 10 ya, VCC 10. Ini 10 volt di sini. Nah, gimana cara kita cari si R2 per R1 tambah R2 ini? RTH-nya sebenarnya bentar. Ini 0,8 miliampere, gunakan selanjutnya sebentar, tentukan harga R1, R2, RC. Oh iya iya. Ya, sekarang pertama kita mau tentuin harga RC-nya dulu aja deh, gitu. Jadi RC itu didapetin dari kita tinjau loop CE dulu. Nah, loop CE ini gimana? Kita ada tegangan 10 volt. Jadi 10 volt. Jangan, salah kok itu. Kita VCEQ-nya dulu. Nah, terus tambah IC RC. Nah, ini IC RC-nya terus minus 10 volt sama dengan 0. Tuh. Oh enggak, plus IE RE dengan IE RE dengan 0. Nah, jadi kita ada dalam loop CE ini ada banyak ya komponennya. Karena kita kan tahu ya betanya di sini 100, ini betanya 100 ya. Nah, ingat ya, IE itu kan sama dengan 1 plus beta kali IB. IB ini, dia kalau ini kan IB sama dengan IC kali, salah, IC sama dengan IB kali beta. Nah, IC sama dengan IB kali beta. Jadi, ini tuh bisa disubstitusi aja sebenarnya. Jadi IE sama dengan 1 plus beta, IB yang jadi IC per beta. Gini. Nah, kalau kita masukin harga-harganya, sini 5, terus ini plus IC, mana IC? IC 0,8 ya. Masuk 0,8, sebentar, plus, oh iya benar, 0,8 miliampere kali RC. RC berapa? RC-nya itu, itu yang kita cari ya. Min 10 plus IE-nya itu 1 tambah, ini beta ini berapa? 100 dikali IC 0,8 per 100 miliampere. Kali RE-nya. RE berapa? 0,5 kilo ohm. Nah, Dam, ini mau nanya Dam. oi. Maaf, itu RTH-nya nggak ngalirin ke arusnya tuh, RTH-nya. Oh enggak, ini kita nih lagi ninjau loop CE. Oh, lu CE. Oh iya. Jadi RTH-nya nggak usah diikutin dulu. Terus lanjut, ini gimana ya? 5 plus berapa ini? 8 kali 10 pangkat min 4 kali RC min 10 plus 1 tambah 100, bentar, ini 0,8 kali 10 pangkat min 2 jadinya coret sini, tambah 100 coret 0,8 kali 10 pangkat min 3. Salah. Ini jadi 8 kali 10 pangkat min 2, terus dikali 0,5 kilo ohm dengan 0. Ini 5 kurang 10 min 5, bisa kita pindahin, terus jadi 8 kali 10 min 4 RC, tambah, berapa ini? 8 kali 10 pangkat min 2, tambah 8 kali 10 pangkat min 4, kali 0,5 tuh 500, dengan 0. Sama dengan 5, salah. Dengan 5. Sama dengan 5. Ini hasilnya berapa ya jadinya?
Bentar ya, hitung dulu. 8 nanti 0,08 tambah 0,00008. Berapa sih? 10.000 nih. Terus ditambah 0,08 dikali 500. Kali 500 40,4. 40,4 kan kali 10 pangkat min 4 jadi 80. Ada yang salah ini artinya. Bentar, IE itu kan sini. Set positif kena minus. Satu arus. Bener kok kan? Sini minus ya? Ada yang salah deh. Kalau gini 8 kali 10 pangkat min 4. Ini RC 5 kurang 40,4. Ini RC sama dengan sebentar, apa ya jadinya? 5 kurang 40 ini adalah 35, 36. 36. Berapa ya? 45 tambah itu 35, 40 kurang 5, 35. Benar 35,4. Tuh, ini salah deh ini. Sebentar. 10. Bentar. 0,8 masuk 5 volt. Beta 100. 1 tambah 100. IB sama dengan IC per beta. IB masuk IC per IB. Per beta. 1 tambah beta 100. 101. Oh ini 101 aja. 0,8 miliampere. 0,8 miliampere. Terus ini. Oh ini. Speknya jangan ini. Salah. 101 ya deh. 101 kali 0,8 miliampere per 100 kali 0,5 kilo ohm. Ini jadinya kan 5. ICE Q 10 volt. IE RE. IC IE 101 kali ini 101 per 0,8 miliampere per 100 kali 0,5 kilo ohm sama dengan 5. PCEQ ini kan 5 volt ya, udah bener. Ini jadinya 0,8. Oh iya kan bener ada yang salah itu tadi. Bentar. 0,8 kali 0,8 dikali 100 kali 100 bagi 100. Salah. 100 1 kali 8 bagi 100. 8,08. Mana tadi? Ini jadinya 8,08. 0,808 miliampere. 0,5 kilo ohm. Dengan 5 tambah RC 8 kali 10 pangkat min 4. Nah ini kan 0,808 nih. Ini bentar, kalau dikali kan mili kilo hilang. Jadi 0,808 kali 0,5 0,404. Nah ini kurang 5 jadi 4,596.
Ini 8 kali 10 pangkat min 4 C. Nah, sekarang RC jadi berapa itu ya? 4.500 jadi 4596 kali 10.000 salah 4,596 kali 10.000 bagi 8 5745 5745 ohm gitu. Jadi dapat RC-nya segitu. Nah, terus kita lanjut mencari apa lagi nih harus dicari. Tadi RC, sekarang kita cari R1 sama R2-nya. Kita cari RTH, di mana RTH ini kan gini. IE, karena kita dapat RC ya. Gini, RTH sama dengan salah. Kita mau cari nilai value RTH-nya dulu. Karena nilai RTH itu kan artinya gini ya. IB kan IB itu kan sama dengan apa? Sama dengan 1 kok gini? Salah. Balik ke IE. Nah, IE kan sama dengan 1 tambah beta dikali IB gini. Nah, ingat di sini saat IE ini kan apa? IE itu kan ini ya, IE itu ini. Kalau RE kalau kita ubah jadi IE, gimana ya ngomongnya ya? Kalau kita bukan, gini. IB ini kan dicari dengan V per RTH gitu kan. V-nya ini kan suatu voltage divider ya. Voltage divider. Ini kan apa? V ini kan sama dengan R1, R2, kok R1, R2 sih? R2, jelek sempit. IB ini kan V per RTH, di mana V-nya itu adalah R per R1 plus R2 kali 10 gitu, kali 10. Nah, 10 ini kalau kita dapat IB-nya, artinya kan nanti jadi R2 per R1 plus R2 kali 10 per ininya R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, ini sebenarnya bisa dicoret aja sih sebenarnya gini. Ini coret gitu kan. Jadi nanti IB-nya itu sama dengan 10 per R1 tuh. Jadi nanti dapat IB sama dengan 10. Ini nanti IB sama dengan 10 per R1 gitu. Nah, IE sama dengan 1 tambah beta. IB-nya tuh jadi 10 per R1. Atau jangan gini deh. Kita kan mau cari nilai RTH-nya ya. Jadi mending kita pertahankan aja nilai RTH-nya. Jadi di sini kita anggap aja dia jadi PRTH. Kita jadiin dia ini aja deh. RTH per PCC. Ngaco ini. IE. Itu IE. Loh, P. Dari mana? Oh, nggak bisa. Sorry. Kalau kita mau nyari RTH-nya nggak bisa gitu. Kalau kita mau nyari RTH-nya, artinya kita harus tinjau loop dari si loop BE-nya ini dulu. Loop BE. Ini kita cek, ini ada V, bentar, V. Ini V ya, ini minus V, salah, minus V.
minus V. Terus ada RTH. Tambah RTH. Tambah RTH IB. Tambah apa lagi? Tambah VBE. Terus tambah nggak bisa. Kan kita nggak tahu nilai RTH-nya, bodoh. Nggak bisa. Berarti kita harus cari RTH-nya dulu tuh. Ntar 0,1. Loh, nggak bisa. 10. RTH per 10. Kalau kayak gitu, sebenarnya gue nggak terlalu tahu juga sih. Bentar, RTH ini 1. Ini kan RTH kalau kita cari arusnya, kita tinjau dari arusnya itu apa sih? IE ya. Dengan 1 tambah beta kali IB ini kan. IB ini kan VE per IE itu. Kok per IE? RE sama dengan 1 tambah beta kali P PB VTH per RTH. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ada perbandingan ya kita ngomongnya. Jadi ada perbandingannya gitu. Jadi lu bisa bilang sebenarnya di sini kalau kita balik. Artinya RE VE sama dengan kalau kita balik nih, salah. Ini jadi 1 tambah beta sama dengan RTH per VTH. Nah, sebenarnya kalau udah perbandingan kayak gini, aman-aman aja kalau lu mau bilang RTH itu kan sama dengan kan VE ini kan IE ya. IE itu kan IC per beta. Nah, sebenarnya IE ini kan ini nih. IE ini kan ini. VE ini kan ini 0,808 dikali 0,5 kilo ohm. Ini hasil berapa sih tadi tuh? 0,808 dikali 0,5. Ya kecil lah, 0,404 sekian gitulah. Nah, jadi sebenarnya kalau udah perbandingan gini lu aman-aman aja kalau mau bilang 1 tambah beta, VTH-nya kan 10 ya ini. Kok 10 sih, salah. Tadi kan di sini ya. Ini iya. Ini jadi kali 0,1 kali RE-nya. Nah, jadi di sini RTH sama dengan 0,1 kali berapa nih? 1 tambah 100 kali 500. Ini berapa jadinya? 5050 ohm. Oke. Ini syarat di mana yang gue baca ya? Atau bukan, nanti aja itu. Jadi intinya nih bisa dihitung gini. Lalu kalau kita tinjau, nah ini baru nih udah dapat RTH-nya, tinjau yang lain. Kita tinjau loop BE-nya. Kan kalau loop BE, kita bisa tulis di sini kan ada minus V yang tadi VTH, terus tambah IB RTH plus VBE, nah terus plus IE RE dengan 0 gitu. Nah, ternyata di sini kalau kan VTH ya. VTH itu kan voltage divider ya, kayak gini kan. R1 plus R2 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita simplifikasi dengan kayak gini aja, kita ganti jadi
RTH per R1. Sama aja sebenarnya, sama aja. Kan ini RTH-nya kan paralel ya, jadi sama aja. Nah, ini 10. Tambah ini IB ini kan IB ya, IB itu apa sih ada nilainya tadi? IB, oh udah kita pakai IC aja kalau gitu. Kita pakai IC aja. C per beta. C per beta kali RTH. Nah, ini ditambah sama VBE tambah IERE. IERE itu 1 per beta tambah 1. Sini kali IC RE dengan 0. Nah, kalau udah gini masuk-masukin aja sih angkanya sih. Berapa tadi RTH-nya 5050, R1-nya berapa tadi? R1 minus jangan lupa. R1-nya tadi berapa ya? Oh ya, kita nyari R1-nya ya. Nah, kita kalau 10 tambah IC-nya itu tadi 0,8 ya, kita udah tahu. 10 pangkat min 3 per betanya 100 kali RTH-nya 5050 tambah VBE-nya. VBE itu adalah mana VBE-nya? VBE 0,7 lupa. 0,7. 7 tambah 1 per 100 tambah 1 IC-nya itu 0,8 kali 10 pangkat min 3 kali RE-nya. RE-nya itu berapa tadi? 500 ya? 500 dengan 0. Nah, ini ya pokoknya nanti bakal dapat lah berapa ya? Sekitar segini lah. 1,3 kilo ohm. 1,3 kilo ohm. Nah, ya udah kita dapat R1, cari aja totalnya kan. R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ini 5050, R1-nya 44,13 kilo per 44,13 kilo tambah R2 kali R2. Nanti bakal dapat R2 sama dengan 5,7 kilo ohm. 5,7 kilo ohm kira-kira. Aproksimasi dong sih. Nah, yaudah tuh kita udah dapat harga dari R2, R1 sama RC. Ya, oke deh. Udah nggak apa-apa ini. Terus kalau misalkan kita mau tadi ada pertanyaan lain tadi itu. Nah, ini jika beta bervariasi 75 sampai 150. Nah, ini sebenarnya kalian cukup coba rentang atas sama rentang bawahnya aja. Kan tadi pakai loop ini aja sebenarnya pakai loop BE-nya aja nih. Loop loop pakai loop BE-nya aja cukup. Jadi yang tadi nih rumus yang ini nih persamaan tadi yang ini itu kita copy aja. Kita copy ke sini. Buat yang ketika beta sama dengan 75. Rentang beta rentang 75. Kalian cukup coba harga paling minimal sampai harga maksimalnya aja cukup cukup 2 nilai itu aja. Jadi nanti beta yang ada di sini nih, ini kan ini beta yang ikut. Nah, ini coba aja 5050 per R1 udah ada kan tadi 44,13 kilo ini kali 10 tambah 0,8 kali 10 pangkat min 3 per kita mau coba yang 75 dulu kali RTH kita kali RTH enggak salah IC-nya bentar tadi itu apa sih ditanya oh ICQ ada IC jangan diubah tetap IC per 75 kali RTH-nya RTH-nya itu 5050 tambah VBE-nya itu 0,7 tambah 1 per 75 plus 1 IC-nya
IC berapa? IC kali RE-nya 500 dengan 0. Ini bakal didapetin sekitar ada 0,777 kali ya, 775 lah miliampere gitu. Nah, ini ada peningkatan sebesar kalau kita bandingin ya. Kan awalnya kan IC yang awal kan sama dengan 0,8 miliampere. Artinya kalau kita bandingin persentase perubahannya 0,8 miliampere ya sih udah bener. Kurangin 0,775 per 0,8 miliampere kali 100%, ini ada sekitar 3%-an lah. Tuh. Terus kalau beta sama dengan 150, ini sama aja sebenarnya RTH per RI, langsung harganya aja deh. 5.050 per 44,13K kali 10 tambah IC per 150 kali 5.050. Terus tambah 0,7 tambah itu per 150 tambah 1 IC kali 500. Nah, 0. Pada gini paling dapat hasilnya tuh IC-nya tuh jadi berapa ya? 0,82 miliampere. Nah, kalau kita kasih perbandingan lagi, 0,8 miliampere sini 0,828 miliampere per 0, miliampere. Ini 0,8 miliampere kali 100%. Sama dengan, ya sebenarnya 3%-an juga sih, 3,5 lah. Nah, yaudah kita dapat rentangnya. Ada di rentang 3 sampai rentang perubahannya itu ada di ICQ 3,5% rentang perubahan dari perubahan si ICQ ini. Oke, lanjut. Jadi aplikasi BJT itu sebenarnya nggak cuma ini sih, nggak cuman yang ini nih. Maksudnya nggak cuman DC bias voltage doang. Banyak salah satunya ini mungkin gua nggak tahu ya di kelas lain dapat atau enggak. Karena kayak ini nggak ada di buku juga. Jadi nih kayak gini. Set. Nah, ini VCC nih. VCC. Nah, ini transistor sini. Salah. Ini masuk ke ini. Nah, ini masuk ke sini. Ini 20 kilo ohm. Ini rangkaian logik transistor. Jadi yang kayak gue bilang tadi, karena sebuah transistor ini mampu untuk bekerja di banyak region. Jadi dia ini yang tadi yang barusan dibahas itu, dia tuh bekerja di region aktif. Jadi ini aplikasi untuk region aktif yang ini. Ini region aktif, aplikasi region aktif. Region aktif. Nah, sedangkan kalau yang di bawah ini adalah aplikasi, ntar kasih batas dulu aja deh. Ini aplikasi region saturasi dan cut off. Nah, jadi gini. Bentar, ini jelek amat. Jadi syarat untuk ini ya, ini tuh syaratnya harus identik ke transistornya. Harus identik transistornya 20 kilo ohm. Nah, ini ada V2
ini V2, ini V1. Nah, VCC ini kita anggap ini power-nya gitu, ini power 5 volt. Ini 5 volt. Ini ground. Ini ground. Jadi ketika kan ini RC lah, ini RC gitu, ini RC berapa harganya 1 kilo ohm lah gitu. Jadi ini kan ada IC2 nih, IC2, ini IC1. Jadi ini dikonfigurasi sedemikian rupa biar dia itu cuman beroperasi di saturasi dan cut off doang. Jadi kalau cut off itu artinya apa? Kalau cut off kan artinya V1 dan V2-nya itu sama dengan 0. Sedangkan pas saturasi dia itu ada harganya. Jadi V1 itu bernilai 5 volt dan V2 itu bernilai 5 volt, ini saturasi. Saturasi, ini cut off. Nah, ini kayak rangkaian logik, kayak gerbang AND sama gerbang NOT gitu. Nah, ini lihat nih. Jadi di sini nih ada output-nya di sini. Ini Vout. Jadi ini awalnya 5 volt nih. Kalau kita tinjau nih, kita tinjau bahwa kalau misalkan artinya ada 4 kondisi kan. Ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi. V1, V2. Berarti ini ketika dia 00, ada di ketika 05, ketika dia 50, dan ketika dia 5 dan 5. Ini kondisinya, ada 1, 2, 3, 4. Ini rangkaian logik, jadi bener-bener dia tuh melihat logiknya aja. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan dia 0 dan 0, dia cut off. Artinya Vout-nya sama dengan 0, simpel. Tapi ketika dia V2, nih, ketika dia masuk ke rangkaian yang kedua, V2-nya ini 5 nih, di sini 5. Kalau harganya di sini 5, ini di sini 5, maka dia akan saturasi. Nah, kalau disaturasi, otomatis di sini akan mengalir arus nih, di sini. Set, nih dia mengalir arus. Di sini masih cut off, di sini nggak ada yang lewat nih. Nggak ada yang lewat, dia masuk ke semuanya ke sini. Nah, artinya apa? Kalau dia masuk ke sana, artinya saturasi itu kan berapa? VCE sama dengan 0,2 volt. Artinya di sini cut off, artinya saturasi mode. Enggak, ini karena dia dua-duanya cut off, bukan 0, salah, bodoh nih, sorry ya. Jadi karena dua-duanya cut off, nggak ada arus yang ngalir kan, nggak ada arus yang ngalir. Di sini kita balik ke 1 dulu, sorry banget. VCC di sini kan ini ya, karena nggak ada arus yang ngalir nih, ini cut off, ini cut off. Jadi sini tegangannya 5 sesuai VCC-nya. Jadi sini sama dengan 5 volt. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau pada saat kondisi yang kedua itu artinya ada arus di sini nih. Nah, kalau ada arus, di sini kan artinya ada tegangan VCE di sini. Artinya dia masuk mode saturasi kan? Nah, ingat di sini VCE sama dengan 0,2. Artinya pada saat mode cut off, kok cut off, saturation ini sama dengan 0,2, ya kecil lah, pokoknya kecil banget. Jadi intinya dia tuh sinyalnya low gitu, kalau di sinyal logic ya, logic state-nya kan 0 gitu kan. Biasanya kalau kita sebut waktu di SD gitu, kita sebutnya low gitu. Kita sebutnya low lah, low. Ini high. Lalu yang ini ada lagi nih, V1 ketika 5. Kalau dia ketika 5, sama, artinya arusnya kan nggak ada yang lewat sini ya, nggak ada yang lewat sini, artinya dia lewat sini semua. Nah, cuma karena dia paralel, ya udah, artinya tegangannya tetap 0,2 volt sini, saturation, low. Lalu yang ketika dia 5, ya udah, arusnya kan kebagi 2 ya jadinya kan. Kalau arusnya kebagi 2, dua-duanya saturasi. Dua-duanya saturasi, sama aja. Artinya
saturation sama dengan 0,2 volt di sini, low. Gitu, ini aplikasi yang lainnya untuk saturasi dan cut off. Mungkin keluar di UTS, mungkin nggak tahu sih. Oke. Lalu, kita masuk ke Zener. Nggak, jangan deh. Nggak semua kelas dapat Zener ya. Kalau gitu kita masuk ke yang soal nomor 2 aja. Nih. Ada SS dulu. Nah, ini. Terus ini. Nah, ini transistor biasa sih soalnya. Oke. Perhatikan gambar rangkaian inverter bla 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 transistor Q1 untuk menyalakan gini. Nah, ini yang agak berbeda nih. Jadi namanya beta forced. Nah, beta force ini kalau kalian search Google, ini intinya tuh kita tuh ingin memaksa sistem ini tuh memaksa transistornya itu bekerja dalam kondisi saturasi. Itu maksudnya beta force. Beta force banyak ketentuannya sih. Ada yang kayak IB itu akan sama dengan 10% dari IC. Tapi di kasus ini beta force sama dengan setengah beta. Banyak dia ketentuannya kalau di Google. Tergantung soalnya mau mintanya gimana sih. Nah, karena kita mau membuatnya dia dalam kondisi saturasi, jadi lihat dulu di sini. Kita butuh tegangan 1,5 volt. Ini kan dioda ya, ini dioda. Jadi tetap aja, dia itu ada drop voltage di sana sebesar 1,5 volt. Jadi kalau kita gambar ulang di sini jadi kayak gini. Ini 1,5 volt sama aja. Kalau kita gambar ulang. Ini gini. Nah, RBI. Ini RBI, ini RT ya. Plus 5 volt. Ini PI. Nah, dia akan VBE ini kan ini ya. 0,7 biasa. 0,7 volt. Nah, karena kita mau saturasi kan, sini ada plus min. Bentar, jangan taruh sini 0,7-nya. 7 volt. Dari sini plus min 0,2 volt. PCE, itu PCE. Karena kita mau main di mode saturasi. Jadi kita mau memperlakukan transistor ini sebagai suatu switch gitu. Nah, kita mau cari ininya dulu kan, tentunya R-nya dulu nih. R-nya kan kita nggak tahu nih. Kita mau cari R1-nya di sini. Ini R1, sorry, bukan RT. Nah, yaudah, kita tinggal pakai tinjau loop CE-nya aja kan. Loop CE. Ntar turun dulu. Ya, kalau tinjau loop CE, artinya apa? Sini min 5 volt, lalu plus ICRC, plus 1,5, terus ada plus 0,2. Kan 0. Nggak ada ini ya, oke. Artinya kita dapat min 5, 1,5, 0,2, 1,7, 3,3. ICRC sama dengan 3,3 volt. Nah, kita dapat harga IRC di sini karena kan ini IC ya. Ini IC. Lihat di sini kita butuh untuk menyalakan LED tersebut 12 mA. Artinya harga terkecil arus yang kita boleh produksi adalah 12 mA. Artinya kita butuh resistor yang kecil gitu kan. Ya udah, minimal atau maksimal harga resistornya itu adalah ya segini, 12 mA. Berapa nih? Ini berapa? 3,3 ya paling sekitar 275 lah ya. Ohm. Salah. Segini. Nah, kalau dilihat dari sini RC kita dapat 275. Nah, artinya kita mau mencari sekarang ini yang ini kan RB-nya. Ingat IC sama dengan beta IB. IC sama dengan
B-nya ini kan kita mau beta force ya, artinya setengah kok 3 sih? Setengah B kali IB. Nah ini kalau dikali berapa? IC kan 12 miliampere ya, sama dengan betanya di sini 40 IB. Artinya di sini jadi IB sama dengan 12 miliampere per 40. Ini jadi, berapa? 12, 40 bagi 4, 3, 10. 0,3 miliampere. Nah ya udah kita dapat IB, kalau kita dapat IB, kita artinya apalagi yang harus dicari sini? V input-nya bervariasi antara 0 dan 5. VI 0 sampai 5 volt. Tapi dia pengen ketika diberikan tegangan input 5, ketika VI sama dengan 5, nah artinya VI-nya 5. Ya udah. Artinya RBI yang harus kita punya adalah ketika 5 per jangan gini. Harga RBI. Oke, di sini RBI sama dengan VI per ini ya, B. Sama dengan berapa? 5 per 0,3 miliampere. Ini berapa? Oh, salah ini VI-nya iya lupa kurang 0,7 sorry. Jadi berapa? 4,3 ya? 4,3 per 0,3 miliampere. Ini hasilnya berapa? Ya paling sekitar 14,3 kilo ohm kali ya. Inilah 14,3 kilo ohm gitu. Jadi kita sekarang udah punya, kita bisa gambar ulang di sini VCC, terus resistor, terus diodanya, dioda, LED-nya ini, terus apa lagi? Oh ya transistor dan ini. Ini jadi 14,3 nih, 14,3 kilo ohm, ini 5 volt. Terus di sini tadi berapa ya? Ini berapa di atas? Ini 275 ohm. 75 ohm. Nah, ini artinya harga-harga yang dibutuhkan agar pada saat tegangan input dia ini bersifat saturasi gitu. Ini untuk soal nomor 2 ini. Oke, karena masih ada waktu kayaknya ya. Sekalian aja deh, begitu. Oh iya, sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Oke. Nah, ini Zener sih. Gua nggak tahu ya Zener tuh dipakai apa, udah ada deh, ini tadi. Gua nggak tahu ya di kelas lain tuh nggak diajarin sih kayaknya kalau Zener. Tapi ini buat yang kelas retno aja kalau gitu sih. Jadi Zener itu teorinya dia bekerja di reverse bias. Jadi kalau misalnya gini deh, ini dioda, ini Zener gitu. Umumnya kan biasanya gimana bentukannya? Masalah gini kan plus min. Kalau di Zener tuh plus min kayak gini. Dia kebalik. Dia agak kebalik. Jadi, sebenarnya tinggal dibalik doang. Karena kita yang kita mau cari itu kan, reverse breakdown voltage-nya itu. Nah, makanya kalau misalkan nih contoh soal aja nih, contoh soal yang di sebelah sini deh. Jadi kalau dulu kan kita pakai dioda itu kan selalu asumsi dioda itu dalam keadaan on. On itu kan on-nya mereka kan short ya, on-nya ini on, ini adalah short. Tapi ketika Zener itu ketika on, itu adalah open. Nah jadi kita bisa kayak gini aja.
Jadi ini kan ada Zener-nya ya. Zener ini bisa kita anggap gini dulu. Nah, 1,2 kilo ohm. Ini 1 kilo, ini 16 volt. Jadi kita kalau mau lihat apakah dia ini, maksudnya gimana rangkaian ini bekerja, kita bisa lakuin ini dulu aja. Kita bisa openin dulu. Lalu kita tinjau nih, eee, tegangan di 1,2 kilo ohm ini berapa. Jadi V 1,2 kilo itu adalah berapa? 1,2 kilo ohm per 1 tambah 1,2 kilo ohm, ini kilo, kali 16. Ini berapa nih? 8,7 kali ya? Berapa ya bentar ya? 1,2 kali 1.200 bagi 1.200 tambah 1.000 tambah 1.000. 1.000 tambah 1.200 bagi 1.200. Ini kali 16. Ya 8,72 lah. 72 volt gini. Nah artinya, nah ini, gini. Kalau kalian lihat di sini ada VZ kan, VZ sama dengan 10 volt. Nah VZ sama 10 volt tuh artinya dioda ini, maksudnya Zener ini hanya akan short atau breakdown itu ketika dia tegangannya lebih dari 10 volt. Nah ya udah, karena dia 8,72, jadi di sini ini nggak aktif. Jadi dia tetap open aja gitu. Jadi tetap open hasil akhirnya. R 1,1 kilo ohm. Nah udah dia nggak aktif, gini aja. Ini hasil rangkaian akhirnya tuh gini jadinya, dia nggak aktif. Dioda tidak aktif. Tidak aktif. Oh nggak, maksudnya dia tuh masih dalam keadaan open lah gitu. Dia masih on gitu, masih on lah, masih ini anggapannya open tuh on lah. Ya dioda on gitu, dia masih memblokir arus. Kecuali, nah jadi di soal ini dikasih harga lain nih 3 kilo ohm. Nah kalau harga 3 kilo ohm, kita bisa bilang gini kan, V 3 kilo ohm sama dengan 3 kilo ohm per 1 kilo ohm tambah 3 kilo ohm kali 16. Ini hasilnya akan berapa? 3/4, 3/4 kali 16, 4, 16 itu 12 volt. Nah ini karena 12 volt ini lebih dari 10 volt, maka dioda off. Diodanya off nih. Jadi nanti rangkaiannya jadi kayak gini. Nih, ini kan 1 kilo ohm. Nah, itu kayak baterai, dia kayak baterai nih, kayak gini, tuh. Tapi di sini 10 volt. Nah, ini yang disebut sama voltage regulator. Jadi gini, kalau misalkan lu naikin tegangannya berapapun itu, misalkan ini kan 16 volt nih, kita naikin tegangannya berapapun itu pokoknya, itu mau 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 gimana pun caranya tuh, dia itu bakal tetap di 10 volt, namanya voltage regulator. Jadi nanti tegangan di sini nih, tegangan di 1,2 volt ini kan 1,2 kilo ohm ini kan sama dengan 10 volt jadinya juga kan. Nah jadi, tegangan di beban itu kan selalu sama dengan tegangan di Zener. Makanya namanya voltage regulator untuk menstabilkan tegangan. Jadi kalau ada perubahan tegangan tiba-tiba dia nggak langsung gitu, nggak langsung lompat tegangannya. Nah itu sedikit teorinya aja sih. Nah sebenarnya kalau ini sebenarnya sama aja, tapi ini kan kita mau mendesain ya, kita mau mendesain biar rangkaiannya itu tegangannya sebesar 7,5. Nah sebenarnya tinggal dibalik doang, kita mau menentukan harga RI-nya sekarang kan, harga RI-nya itu berapa sih biar itu. Nah karena tegangan VL-nya 7,5, nah ini udah gue tulis di sini VL sama VZ 7,5. Agar tegangan di beban 7,5, maka di tegangan di VZ pun juga 7,5. Lalu, ya karena ini nggak ideal, ini 12 ohm. Tapi ini nanti kalian bisa lihat di diktat aja sih, ini cukup
straightforward sih, dia nggak susah sih. Udah itu aja untuk asistensinya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Oke, karena nggak ada, kalau begitu, gua tutup. Terima kasih udah datang. Banget ya UTS-nya. Oke, thank you Damian buat asistensinya. Jadi gue mau ngingetin lagi buat tolong isi absensinya dan semangat UTS-nya. Thank you guys. Thank you guys. Thank you Dan.